Secret Lovers, di tengah pemukiman padat, ada kampung tahu jadul dan kampung kembang tahu. Ratusan kepala keluarga membuat tahu iwul yang sudah diproduksi lebih dari setengah abad loh. Apa rahasia di balik kelezatan tahu legendaris yang menguasai pasar Jabodetabek? Lalu kenapa dinamakan tahu iwul dan kembang tahu ya? Nah, dari lembaran-lembaran kain kecil ini atau orang sini nyebutnya ini tuh bujur patis. Nah, proses ngiwul, makanya tahu iwul itu kan proses ngiwulnya kayak gini ternyata. Tahu iwul terbilang cukup populer di Jabodetabek. Bukan melulu soal harganya yang murah, tetapi lebih ke soal mutu dan kualitas yang terjamin. Tahu jadul yang sudah diproduksi sejak Indonesia merdeka ini dianggap berbeda dan otentik baik dari rasa maupun teksturnya. Sentra pembuatan tahu iwul pertama dan terbesar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ada di Kampung Bojong. Tak main-main, hampir 80% warganya menggantungkan hidup sebagai pembuat tahu iwul hingga desa ini tersohor dengan sebutan Kampung Iwul. Lihat saja, warga di halaman rumah masing-masing sibuk membuat tahu tradisional yang sudah eksis lebih dari setengah abad lamanya. Zaman Belanda itu udah makan apa disebutnya pahit getirnya di tahu sama oncom. Oke. Zaman Emang itu. di sini banyak yang bikin tahu. Ya, mayoritas sih hampir seluruh kampung ibu. Bikin ya? Mayoritasnya. Kira-kira berapa kakak, Pak? Iya, itu saya bilang tadi ada 140 kakak yang bikin tahu. Berarti sebenarnya 50 tahun lebih ada ya, Pak, di sini? Emang udah ada, cuman kalau orang tua suruh nerusin ini terus jangan sampai putus. Turun-temurun. Turun-menurun harus bikin tahu. Yang otentik tetap dilirik. Meski sekarang sudah banyak bermunculan produsen tahu dengan berbagai teknik dan alat modern, tak membuat tahu iwul hilang tergerus zaman. Justru tahu yang masih dibuat manual tanpa alat cetak ini sampai sekarang masih mendominasi dan menjadi salah satu komoditi unggulan di pasaran. Bahkan ribuan butir tahu iwul dibuat setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan pasar se-Jabodetabek. Anehnya, meski selama puluhan tahun menyandang sebutan sebagai kampung tahu, tak satupun warga yang mengetahui sejak kapan tahu pertama kali dibuat di desa mereka. Namun semua mengaku sampai saat ini mereka adalah generasi ketiga produsen tahu iwul. Lalu mengapa tahu buatan warga Parung ini dikenal dengan nama tahu iwul? Setelah kami telusuri lebih dalam, rupanya ada cerita menarik di balik penyebutan namanya. Jauh sebelum ratusan orang di Kampung Iwul berhasil menjadi produsen tahu, ternyata desa Bojong Sempu dulunya dikenal sebagai sentra pengolahan singkong menjadi gaplek yang biasa digunakan sebagai bahan utama pembuatan nasi tiwul. Tak heran, masyarakat dari luar daerah pun sudah lama menyebut desa ini sebagai Kampung Tiwul atau Iwul. Lantaran saat itu musim kemarau panjang melanda kampung mereka hingga mereka menghentikan produksi tiwul yang berbahan dasar singkong. Mereka lalu mengganti areal persawahan dengan tanaman kacang kedelai. Saat ada yang mencoba-coba membuat tahu untuk dikonsumsi sendiri, ternyata laku dijual, warga pun banyak mengikuti. Tak hanya unik dari namanya saja, tahu iwul juga diklaim otentik dan punya ciri khas, terutama dari tekstur dan bentuknya yang mudah dikenali. Di antaranya warna kuningnya yang lembut dan rasanya gurih alami meskipun belum dibuat masakan, serta bentuknya yang natural bukan hasil cetakan. Ternyata elemen penting yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya pembuatan tahu iwul adalah proses perebusan kacang kedelai dan tahunya. Selain itu, bahan utama untuk pengawetan tahu hanya menggunakan dua bahan alami saja, yakni kunyit dan garam dapur. Nguningin tahu yang tadinya putih tuh kita matengin biar kuning gitu. Kalau terlalu mateng dia agak kurang enak. Kalau kematangan dia, pokoknya di situ tahap yang menurut saya yang paling penting, iya, dari cara ngerebus nguningin kunyit itu. Meski sekarang penggilingan kacang kedelai sudah banyak yang dibantu mesin, untuk proses pencetakan tahunya masih tetap dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan teknik membungkus adonan kedelai dengan menggunakan kain khusus secara manual alias satu persatu. Warga setempat menyebutnya dengan proses ngiwul. Meski terlihat sederhana dan mudah, tetapi rupanya proses ngiwul atau pembungkusan tahu tak bisa dilakukan sembarangan.
harus bisa tepat dan seimbang antara isian adonan kedelai dengan cara melipat kainnya. Karena jika salah, adonan akan ambyar dan lembek. Otomatis adonan gagal menjadi tahu. Nah, dari lembaran-lembaran kain kecil ini atau orang sini nyebutnya ini tuh bujur patis. Nah, proses ngiwul, makanya tahu iwul itu kan proses ngiwulnya kayak gini ternyata. Jadi rahasia tahu itu bisa nikmat dan beda dengan tahu-tahu lain dari kain-kain ini ya Kang ya. Dibungkusinnya manual satu-satu. Jadi kalau ada orderan sehari ada 100.000 tahu, ya udah bungkusin sampai 100.000 butir tahu. Nih caranya seperti ini nih. Diginiin aja ya Kang ya. Bener-bener manual tanpa ada campur tangan mesin sedikit pun ini untuk bikinnya ataupun cetakan apapun nggak ada. Meski jadul, tahu iwul terbukti bisa menopang perekonomian warga selama puluhan tahun. Tak kalah dengan kampung tahu iwul di Bogor, warga desa Tanah Merah, Tangerang, Banten sudah sejak tahun 2000-an mulai menjadi sentra produksi kembang tahu. Pemerintah desa pun gencar mempromosikan kembang tahu sebagai salah satu produksi terbaik dari desanya. Tak heran, permintaan meningkat dan jumlah pabrik juga bertambah. Kembang tahu kerap menjadi bahan pelengkap berbagai masakan, salah satunya capcay. Lembaran putih seperti kertas yang kaya protein ini terbuat dari sari kedelai dengan tekstur yang lembut. Kembang tahu dibuat dari kulit tipis yang terbentuk di atas permukaan sari kedelai saat direbus. Hairudin, satu di antara pemilik pabrik kembang tahu yang dirintisnya sejak 3 tahun lalu. Produksinya bahkan sudah sampai ke Pontianak, Surabaya hingga Bali. Saya penasaran bagaimana caranya kembang tahu dibuat. Ternyata prosesnya dimulai sejak pukul 7 pagi. Kedelai direndam selama 2 jam hingga lunak. Kedelai yang dipilih harus yang berkualitas. Cirinya berwarna kuning cerah, ukurannya sama, dan permukaannya halus. Proses selanjutnya, kedelai dihaluskan dengan mesin, kemudian diperas. Air perasan inilah yang disebut sari kedelai. Sari kedelai dimasak dalam wajan secara terus-menerus menggunakan api besar dari kayu. Itu udah mulai tuh dikipas-kipas gitu ya, biar dia matang 2 kali ngegolak itu kan udah matang tuh, kipas-kipas sama dia dibuangin tuh busa-busanya tuh. Nah disitulah sama dia sama pekerja itu ditungguin tuh, kipasin terus kan udah adem tuh, nah, baru sama dia diituin terus gitu, kipas terus. Jadi udah ini tuh udah adem gitu ya, kipas terus. Nah baru kalau udah mulai disodok tuh. Mengipas kembang tahu tujuannya agar bagian lapisan atasnya bisa cepat dingin dan terpisah. Bila menggunakan kipas listrik yang kekuatannya lebih besar, memang menghemat tenaga, namun malah akan membuat lembaran kembang tahu menjadi rusak. Proses yang paling penting dalam pembuatan kembang tahu adalah pengambilan kembang tahu dengan bilah kayu. Cara ini memang membutuhkan keahlian dan teknik khusus agar kembang tahu yang tipis tidak menjadi robek dan membentuk lipatan setengah lingkaran. Satu wajan besar bisa menghasilkan hingga 150 helai kembang tahu. Kelengkapan alat dan pekerja yang banyak membuat pabrik Hairudin mampu menghasilkan 700 lembar kembang tahu setiap harinya. Produksi yang harus cepat dan dalam jumlah banyak membuat pekerjaan ini didominasi oleh laki-laki. Mereka juga harus siap bertempur dengan panasnya api selama berjam-jam di dalam pabrik. Kembang tahu yang sudah kering langsung bisa dikemas dan dikirim ke pengepul untuk nantinya masuk ke resto-resto di kota. Setiap helai kembang tahu dihargai Rp2.000. Karena pada proses perebusannya, sari kedelai mengembang seperti busa dan membentuk bulatan-bulatan menyerupai kembang atau bunga, maka disebutlah kembang tahu. Kata tahu digunakan karena prosesnya mirip seperti membuat tahu. Uniknya lagi, bekas perasan ampas kedelai tadi bisa kembali diolah menjadi tahu untuk dikonsumsi masyarakat sekitar. Dari pabrik Pak Hairudin, saya mencoba mencari pabrik kembang tahu rumahan berikutnya untuk melihat apakah benar di kampung ini memang banyak produsen kembang tahu. Ternyata cukup mudah menemukannya. Dalam satu RT, sedikitnya ada 2 hingga 3 pabrik yang letaknya berdekatan. Saya mendatangi pabrik milik Bu Rini, warga asli Tanah Merah, yang belakangan saya ketahui ternyata merupakan salah satu pabrik tertua di desa Tanah Merah. Ini termasuk usaha keluarga nggak sih Bu ini sebenarnya? Iya, keluarga. Jadi nurun-menurun Bu gitu. Dari pertama itu dari nenek saya sampai ke orang tua, sampai ke cucu-cucu semua, sampai ke orang lain pun ikut usaha kayak gini.
Produksi kembang tahu Rimi cukup kuat bertahan hingga lebih dari 50 tahun, meski hasilnya tak sebesar jika dikembangkan secara profesional. Selain membantu untuk mensuplai ke pengepul, mereka juga rutin mempromosikan olahan kembang tahu dan cara pengolahannya ke masyarakat luas. Lahan pabrik yang tersebar di 20 RT dan 8 RW ini, hampir semua pekerjanya adalah warga asli Tanah Merah, sehingga keberadaan pabriknya pun menguntungkan warga setempat. Bagi masyarakat Kampung Iwul maupun produsen kembang tahu, membuat tahu tak hanya sekedar menjadi mata pencarian. Aktivitas turun-temurun ini juga sudah dianggap sebagai warisan budaya leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan.